Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Pada sebelumnya kita udah membahas bagaimana pengertian dari liabilitas ya. Jadi ketika kita mau masuk untuk ke aktivitas financing, karena financing dibagi dua, liabilitas sama ekuitas gitu ya. Kita harus paham dulu bahwa konsep liabilitas itu gimana ya menurut akuntansi ya, dan juga ada beberapa klasifikasi, ada financing and operating, bedanya apa gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang current and non current gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bahwa uh, ketika menganalisis liabilitas kita juga harus aware, kita harus mencari tahu berapa maturity, kapan maturity-nya, kapan jatuh tempo. Kemudian juga apakah ada batasan gitu ya dengan adanya non current liabilities, si perusahaan perlu nggak membuat dana cadangan untuk melunasi utang tersebut. Nah, kalau bentuk dana cadangan berarti berkaitan dengan fleksibilitas, menjadi kurang nanti fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur duitnya. Dan juga ada batasan DER atau tidak. Nah, kalau ada batasan berarti nanti nggak bisa juga perusahaan fleksibel ya. Kalau ternyata nanti dia minjem ke bank lain gitu ya, kayak gali lubang tutup lubang, kena jebakan di DER ya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu juga mesti diperhatikan ya. Dan juga apakah ada dilutive conversion, misalkan dia ada semacam convertible bonds gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga ada nggak larangan untuk terkait pembayaran dividen. Nah, maksudnya jangan sampai perusahaan minjem duit itu hanya untuk bayar dividen. Nah, itu semua harus muncul, harus menjadi uh, terserap dalam pikiran kalian sehingga bisa menerapkan pembacaan secara kritis, membaca secara kritis ketika berkaitan dengan akun liabilitas ya. Meskipun sudah diadu tapi dipikirin lagi gitu loh. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itulah yang nanti akan membuat curiosity kita, yang akan membuat analisis kita semakin dalam. Nah, panduannya ya ini gitu ya. Panduan untuk analisis kritisnya ini gitu ya. Nah, sekarang di sini setelah kita tahu cara teknik untuk menganalisis suatu liabilitas dan cara membaca kritis, kira-kira poin-poin apa aja yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan analisis aktivitas investasi dari aktivitas financing untuk segmen liabilitas gitu ya. Nah, jadi ini semua modal yang diperlukan untuk kalian mengkritisi gitu ya, mengkritisi kebijakan liabilitas perusahaan, khususnya yang non current liabilities ya. Karena apa? Karena current liabilities nanti masuknya ke operating activities gitu ya. Nah, bisa jadi satu dengan operating activities. Jadi yang pure nanti financing activities hanyalah yang non current, gitu ya, non current liabilities. Nah, oke. Sekarang setelah kita tahu cara menganalisisnya, kita juga harus aware bahwa ada beberapa tipe liabilitas atau kewajiban yang memang langganan ya menjadi accounting distortions gitu ya, yang menimbulkan distorsi terhadap laporan keuangannya. Ini udah langganan ya. Jadi sehingga kalau kalian membaca segmen liabilitas, let's say mungkin ya di Garuda misalkan ya, karena kan kasusnya lagi happening Garuda misalkan. Nah, maka kalian bisa lihat, oh ada nggak nih ya leasing gitu. Nah, kalau ada leasing berarti kalian harus hati-hati dalam menganalisis liabilitasnya Garuda gitu ya. Nah, kemudian ada nggak kontingensi? Kontingensi ini adalah kewajiban yang tingkat keterjadiannya itu kurang dari 50%, ya, sehingga tidak muncul di halaman muka laporan keuangan. Munculnya di CLK, ya lah, notes. Nah, kemudian ada isu terkait off balance sheet financing, ya. Nah, kalau leasing berarti kalau dia pakai operating list, maka tidak ada pencatatan list aset maupun list liability di bukunya si perusahaan, sehingga itu menjadi off balance sheet financing. Karena kenapa? Karena tidak tercatat di neraca gitu ya, meskipun barangnya digunakan gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau si ini kan berarti leasing itu lessee dan lessor ya. Si lessee-nya mencatat operating list, lessornya mencatat finance list. Udah ya. Jadi kiamat udah. Udah selesai. Kenapa? Karena tidak ada si lessee tidak mencatat aset, si lessor udah melepaskan aset gitu. Jadi ini dicatat oleh siapa nih asetnya? Nah, itu menariknya leasing ya. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja bahwa ada tiga liabilitas yang sangat familiar dengan istilah distorsi ya. Pertama leasing, kontingensi, sama off balance sheet financing ya. Yang pertama dulu terkait leasing. Nah, sejatinya kita udah bahas ya bahwa leasing itu kalau di analisis akuntansi ya, cara melakukan andonya gimana gitu ya, itu udah. Nah, tapi di sini diulang kembali untuk mendalami hakikat leasing gitu ya. Jadi ketika udah diando, oh yes, kita melakukan membaca kritis lagi, mengkritisi lagi kebijakannya, sehingga kita bisa tahu gitu, oh ternyata si perusahaan
sedang banyak melakukan leasing gitu, misalkan Garuda. Nah, maka kita harus paham bahwa leasing itu sejatinya sewa gitu loh, ya. Sewa antara apa? Antara lessor sama sebagai pemilik aset sewa gitu ya. Dengan lesi, artinya kalau kita kontrak rumah, ya ibu kos gitu ya, kita ngekos, berarti si ibu kos itu adalah lessor, kita adalah lesi gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih leasing ya. Jadi nyewa gitu. Daripada beli mendingan sewa gitu ya. Nah, sehingga apa? Pada dasarnya yang menggunakan asetnya itu si lesi, yang menyewa, si penyewa gitu ya. Karena dia memiliki hak untuk menggunakan asetnya selama masa sewa tersebut. Nah, secara de facto ya bahwa barang dari yang dileasingkan itu milik si lessor. Ya, seperti itu. Nah, dan atas penggunaan barang oleh si lesi, maka si lessor menetapkan, oh lu setor ke gue duit karena lu udah menikmati barang tersebut. Nah, itulah yang dinamakan rental payments ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi rental payments itulah yang ongkos sewa yang harus dibayar oleh si lesi ya. Siapa yang menetapkan? Lessor. Dari sini berarti kita udah paham bahwa leasing itu cuma transaksi sewa sebetulnya ya antara lesi dan lessor. Nah, tapi ada problems yang mesti diperhatikan. Kenapa? Karena kontrak dari leasing atau sewa itu biasanya kompleks gitu ya. Nah, kenapa kompleks? Ya karena klausulnya banyak gitu ya. Nah, dan juga apa namanya ya saling antar klausul tersebut itu mempengaruhi nilai dari dan jangka waktu dari si leasing gitu ya. Nah, seperti itu sehingga lease term-nya itu bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi untuk kontrak leasing yang satu bisa 5 tahun dan kita bisa milih gitu ya. Kalau kita mau nyewa motor gitu ya dan nanti sewa motor sekaligus juga kepemilikan ya, maka tetap sewa tetapi nanti ada transfer kepemilikan ke si penyewa atau si lesi ya seperti itu. Nah, dan di situ ada jangka waktunya, ada 5 tahun harus bayar berapa, 10 tahun harus bayar berapa, 2 tahun bayar berapa. Jadi kan ada banyak opsi gitu ya, dan itulah kompleksitas dari si leasing. Nah, yang kedua isunya adalah transfer of ownership. Nah, jadi ini sebetulnya jual beli atau sewa gitu ya. Nah, itu isu utamanya ya. Jadi ketika kita menjual kepada perusahaan, kepada pelanggan kita gitu ya. Nah, misalkan kredit sales aja Pak, nanti saya cicil. Nah, berarti itu udah jelas kredit sales ya. Nah, kalau sewa nggak kayak gitu Pak, minjem dong inventory-nya, saya pakai selama 5 tahun. Nanti saya bayar uang ke Bapak. Nah, itulah sewa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memiliki aset tersebut ya? Yang memiliki aset tetap si lessor, tetapi si fisik aset itu kan dikuasai oleh si lesi. Nah, maka di sini ada sedikit bias ya. Kalau gitu, apakah sudah terjadi transfer of ownership ketika transaksi sewa, gitu ya? Nah, itu menjadi dispute. Kadang iya, kadang enggak gitu. Kalau iya, berarti sama aja dengan menjual itu si perusahaan menjual dengan cicilan dong ya. Nah, jadi itu sangat tipis gitu ya karena ada istilah kepemilikan ini yang menyebabkan bahwa leasing menjadi semakin kompleks gitu ya. Nanti bertanya apa bedanya dengan credit sales gitu ya. Kalau sama-sama ada transfer ownership, kenapa nggak dari awal aja diakui sebagai sales gitu ya. Nah, seperti itu. That is leasing ya. Nah, tetapi ada karakteristik khas dari leasing bahwa dia memiliki bargain purchase options. Artinya opsi untuk membeli si barang pada akhir masa sewa dengan harga yang lebih murah. Nah, atau bargain renewal options-nya. Kalau udah jatuh tempo bisa diperpanjang berapa? Misalkan 1 kali. Ya, 1 kali itu durasinya berarti 2 tahun. Artinya apa? Begitu jatuh tempo, perpanjang aja. Ya, 2 tahun lagi nanti akan kita bayar atau kita kembalikan asetnya. Nah, itu namanya bargain renewal option, memperpanjang masa sewa. Nah, sama ada guaranteed and unguaranteed residual value. Nah, artinya apa? Ketika ini lesi gitu ya, dan sebelah itu ada lessor gitu ya. Nah, lesi dan lessor ini kan lesi penyewa, lessor yang menyewakan. Ya, dia transfer aset ke sini, PPE gitu ya. Nah, kemudian ketika tidak ada transfer of ownership, jadi ini sebetulnya pilihan gitu. Nggak distate dengan jelas di kontrak, tidak ada transfer of ownership, ya nggak apa-apa. Secara karakteristik dia memenuhi karakteristik sewa misalkan ya, karena ada bargain purchase options, maka itu kita kategorikan sebagai leasing kalau hanya salah satu dari
5 syarat ya. Pertama, transfer ownership, bargain purchase options, kemudian juga dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, oke, kembali ke gambar ini. Nah, artinya ketika lessee menyewa barang dari lessor, ini inventory ya. Si lessor ngirimin barang ke lessee gitu ya. Nah, nanti lessee ngasih duit ya sebagai tanda pertemanan ya, sebagai minimum lease payment ya, ngasih duit ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dan durasi leasingnya misalkan 5 tahun ya, nyewanya 5 tahun. Ketika akhir tahun kelima si barang dibalikin lagi ke si barang dibalikin lagi ke si lessor gitu ya. Kenapa? Udah selesai masa sewanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau guaranteed residual value berarti ada nilai sisa dong residual value ya, tergantung apakah habis semua atau masih bisa digunakan gitu ya. Kalau ada residual value, nah maka kita harus hati-hati ketika balikin ke si lessor, misalkan transaksinya itu adalah 1 miliar gitu ya. Nah, kemudian nilai sisanya adalah 10 juta misalkan ya. Nah, ketika dibalikin ke lessor dan lessor menilai ulang ini benar kan 10 juta barang yang udah dibagiin ke gue gitu ya. Cari Tokped misalkan atau cari di OLX gitu ya. Oh, ternyata benar kok gitu ya. Nah, maka kalau misalkan memang benar 10 juta ya residual value-nya ya udah berarti tidak perlu ada denda gitu ya. Nah, dilalahnya adalah ternyata ketika lessor menilai di OLX ternyata nggak 10 juta, cuma 8 juta. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Kalau sifatnya guaranteed residual value, maka si lessee akan nambah 2 juta gitu ya. Nombokin 2 juta. Kenapa? Agar nilainya tetap 10 juta. Nah, kalau unguaranteed residual value, si lessee nggak perlu bayar 2 juta ini. Ya, jadi mau angka 8 juta, mau 0 juga, bukan tanggungan si lessee. Nah, itu penting. Kenapa? Karena itulah yang akan menentukan nilai lease payment sebetulnya. Nah, ini silakan baca di laporan keuangan emiten atau prospektus atau laporan tahunan ya. Nah, dan juga kalau misalkan diperbolehkan untuk early terminations ya, maka kita harus menghitung ulang gitu ya. Nah, seperti nah ini juga nggak bisa diprediksi karena tergantung kebutuhan perusahaan apakah mau dilunasi lebih awal atau tidak ya. Nah, kemudian itu leasing ya, itu permasalahan yang berkaitan dengan leasing ya. Jadi keputusan ya untuk mencatat leasing itu sebagai operating atau capital lease atau finance lease itu juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap si laporan keuangan si emiten ya. Nah, contohnya Garuda aja ya. Nah, dia pakainya PSAK 73 ya, misalkan. Apakah dia dikategorikan sebagai operating lease atau finance lease si pesawat yang dia sewa dari dia leasing dari si Boeing gitu ya. Nah, perjanjiannya kalau misalkan dia sewa maka memakai PSAK 73. Nah, cuman karena si Garuda sebagai lessee gitu ya, posisinya kalau gitu sewa pesawat tersebut apakah operating lease atau capital lease atau finance lease. Nah, ini yang susah gitu ya. Sebenarnya nggak susah sih. Kalau operating lease berarti ketentuannya berdasarkan PSAK bagi lessee adalah kurang dari 1 tahun dan nilainya kurang dari $5.000 ya. Nah, artinya pesawat Garuda nggak mungkin $5.000 ya, ratusan juta dolar udah pasti otomatis leasingnya bertipe capital lease ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih kalau dicatat sebagai capital lease gitu ya, maka pada dasarnya si lessee itu lessor sudah mentransfer ya, mentransfer secara substansial seluruh benefit ya dan resiko kepemilikan dari si aset yang disewakan. Kepada siapa? Kepada lessor gitu ya. Kepada lessee, sorry ya. Jadi si lessor ini ketika dia sifatnya adalah capitalis, maka si lessor saya ulangin ya. Jadi kalau si lessor gitu ya, pada dasarnya ketika dia menjalani kontrak leasing ya, maka dia akan menerima lease receivables gitu ya. Cashnya kan belum terima karena namanya juga leasing ya, dicicil ya. Lease receivable pada sales revenue. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dia tipenya adalah sales type lease gitu ya. Kalau dia financing lease maka ini revenue biasa, bukan sales revenue ya. Kalau dia sales type lease maka dicatat pada sales ya. Kemudian ada COGS pada MI ya, merchandise inventory. Jadi si motornya dan sebagainya dianggap sebagai inventory perusahaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya karena ada aset yang dihapus di bukunya si lessor,
Nah, maka si inventory ini dicatat oleh lesi gitu ya. Dicatat oleh lesi sebagai list aset. Nah, sehingga apa? Apabila terjadi kerusakan terhadap list aset yang dicatat oleh lesi, maka menjadi tanggungan si lesi karena dari bukunya si lessor udah dilepas gitu ya. Nah, itulah yang maksud dengan transfer ownership ya. Nah, kemudian itulah yang dimaksud dengan transfer ownership ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lessor sendiri ya, isunya adalah pencatatannya bisa sales type, bisa finance list atau direct financing aja. Nah, kalau sales type ini berarti ada pencatatan COGS pada inventory ya. Kalau dia finance list, maka tidak ada pencatatan COGS pada inventory gitu ya. Nah, dan ini biasanya ya kita jadikan satu sama-sama aja kalau di penjurnalannya ya. Jadi mau jurnal sebagai lessor, mau sales type list, mau financing list ya. Bedanya adalah kalau sales type list ini berarti barangnya milik si perusahaan, dari inventory perusahaan. Nah, that's why dicatatnya inventory. Tapi kalau finance list itu bisa jadi tidak dari inventory perusahaan, dia hanya intermediary saja gitu ya. Oke, jadi ketika di sini ada penjual gitu ya dan ada pembeli gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau dia direct financing list gitu ya, nah, maka penjualnya di sini ada lembaga keuangan. Nah, gitu ya. Dia jual ke pembeli gitu ya. Tetapi nanti pembeli urusannya dengan nyicilnya ke si lembaga keuangan ini. Gitu ya. Jadi pada dasarnya dia sudah menjual dulu ke si seolah-olah dia menjual dulu ke si perusahaan lembaga keuangan. Nah, baru nanti seolah-olah si lembaga keuangan ini yang nanti transfer ke si pembeli. Padahal secara faktanya yang mentransfer si barangnya terhadap pembeli adalah penjual sendiri, tidak via lembaga keuangan. Nah, seperti jadi sebetulnya si dari financing list itu ya menjadikan si perusahaan lembaga keuangan ini sebagai perantara gitu ya. Nah, artinya apa? Barang dikirimkan ke pembeli, nanti pembeli nyicil ke si lembaga keuangan. Kenapa? Nggak langsung ke penjual karena dari si lembaga keuangan udah langsung dibayar secara cash ke si penjualnya gitu ya. Sehingga nanti urusan utang piutangnya berkaitan dengan pembeli dan lembaga keuangan. Nah, pada saat dengan skema seperti inilah yang dimaksud dengan direct financing list ya. Jadi tidak menyimpan inventory itu si perusahaan leasingnya ya. Nah, oke, nah sekarang dengan adanya capital list maka ada pencatatan list aset sama list liability di neraca ya. Nah, sekarang kalau dia operating list maka kebalikannya gitu ya. Maka hanya ada pencatatan expense saja. Jadi si list payment dicatat sebagai expense ya dan tidak ada aset atau liabilitas yang diakui di neraca gitu ya. Nah, sehingga kalau dia melakukan praktik operating list ya sewanya, maka pada dasarnya dia sedang melakukan praktik of balance sheet financing gitu ya. Kenapa? Karena si lesi gitu ya nanti hanya akan membayar prepaid rent aja, tidak ada list aset yang dicatat di lesi. Padahal setiap harinya lesi memakai produk tersebut gitu ya. Misalkan mobil ya dipakai mobilnya gitu ya. Nah, kepemilikannya memang di lessor tapi yang menikmati kan lesi gitu ya. Nah, kalau dia operating list berarti si lessor malah mencatat sebagai finance list. Nah, kalau finance list berarti kan asetnya dilepas ke lesi. Nah, si lesi sendiri mencatatnya pakai operating list. Artinya apa? Aset sewanya itu nggak akan dicatat oleh lesi maupun lessor. Nah, kalau kayak gini ya. Ini misalkan pakai oper, kemudian si lessornya memakai finance list ya, maka pada dasarnya kalau finance list ada transaksi kredit mengkredit pengkreditan dari si inventory. Artinya apa? Nah, ini asetnya dikeluarin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, asetnya dikeluarin dari bukunya si lessor. Nah, sementara si lesi tidak mau mencatat aset tersebut karena menggunakan operating list. Nah, akhirnya gimana? Sama-sama happy gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan off balance sheet financing ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga bahwa kenapa sih milih leasing ya? Biasanya karena memang kebutuhan untuk promosi gitu ya. Kebutuhan untuk mempromosi ya. Dan sekaligus juga sebagai pembiayaan kepada si pembeli. Jadi pembeli enak, ini barang gue gitu ya. Lu tinggal pakai aja KTP-nya aja sini nanti itu besok tinggal bawa pulang. Nah, tinggal cicil ke saya. Nah, biasanya kalau leasing sesimpel itu. Beda kalau ke bank kan semua syaratnya harus dilengkapi, ada survei dulu dan sebagainya. Nah, kalau sih nggak ada, mau beli motor silakan ambil titip KTP di sini, ya, nanti dibayar gitu ya, uang muka terus silakan bayar ke rekening ini tiap bulan. Ya. Jadi bisa secepat itu kalau leasingnya.
Nah, seperti dan apa namanya dan juga enaknya dia akan mendapatkan interest income ya. Nah, itu seperti itu sih kenapa milih leasing ya. Biasanya memang karena eh, fleksibilitas yang leasing berikan ya. Skema leasing berikan ya sehingga apa namanya pembeli bisa langsung mendapatkan akses terhadap barang tanpa harus bertele-tele ya. Tinggal ngelunasinya aja yang harus dipikirin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa leasing juga sering dijadikan sebagai convenient means. Nah, ini maksudnya sarana ya. Sarana bagi, nah kalau ini dari perspektif si seller, nah kalau ini sekarang dari perspektif si buyer ya. Dari perspektif pembeli sendiri enak, kenapa? Diuntungkan itu kita nggak perlu keluar cash banyak karena kita tinggal cicil gitu ya. Jadi ini sebagai alternatif pembiayaan untuk membeli si asetnya ya. Kemudian leasing juga ya ini sebagai off balance sheet financing. Artinya apa ya? Ya udah tinggal dikasih memo aja gitu ya. Artinya tidak akan mempengaruhi ke laporan keuangan si perusahaan. Itu kalau si lessee mencatatnya sebagai operating lease. Nah, dan dia enaknya rate-nya tetap gitu ya kalau leasingnya. Beda kalau pinjam ke bank ya, ada JIBOR, ada LIBOR, kalau berubah-ubah ikut berubah juga floating rate-nya. Nah, dan juga dia lebih fleksibel daripada minjem ke bank dan lebih costless ya. Lebih murah gitu. Kenapa? Cuma titip KTP dapat bisa bawa pulang mobil atau motor ya. Ya 20 juta bisa dicicil juga gitu sebagai uang muka misalkan ya. Uang muka bisa dicicil, cukup KTP aja, cicilannya juga bisa bertahun-tahun. Apalagi ya apa mau bicara apa lagi? Bahwa ini sangat menguntungkan. That's why perusahaan lebih memilih leasing daripada minjem ke bank ya. Nah, tapi ada current issue. Current isunya adalah adanya PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 ya. Nah, kalau di PSAK sebelumnya PSAK 30 gitu ya. Nah, itu mengacunya ke IAS 11, maka kalau operating list of balance sheet financing. Nah, dengan adanya IFRS 16, PSAK-nya itu PSAK 73 gitu ya, maka ya tidak ada lagi off balance sheet financing-nya, semuanya nanti diakui di aset dan liabilitas perusahaan ya seperti itu. Nah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah bahwa kenapa demikian? Karena operating list nilainya kecil gitu. Karena kan syarat untuk operating list itu sangat ketat kalau di IFRS 16. Yaitu apa? Kurang dari 1 tahun dan juga nilainya kurang dari $5.000 gitu ya. Nah, ini susah tercapai. Artinya apa? Mostly leasing sekarang udah menggunakan finance lease di bawah IFRS 16 gitu ya. Artinya apa? Dan semua asetnya akan tidak ada lagi off balance sheet financing. Nah, meskipun ada operating lease tapi kecil gitu loh maksudnya ya. Nah, itu that's why kenapa ditetapkan IFRS 16. Nah, oke, nah kemudian bagaimana cara menganalisis leasing ya? Pertama tentunya kalau finance list gak usah diapa-apain ya. Justru itu ultimate goal-nya menjadikan operating list menjadi finance list ya. Maka ya fokus kita ketika menganalisis liabilitas, oh ada leasing nih. Cermati dulu apakah di operating atau finance list ya. Ciri-cirinya gimana? Kalau operating kagak ada list aset dan list liability di bukunya perusahaan. Kalau muncul list aset atau list liability berarti itu finance list gitu ya. Nah, maka yang operating list gitu ya, itu harus paham bahwa itu nanti kita tandain gitu ya. Dan kita selami hakikat dari si operating list tersebut bahwa dengan adanya operating list dampaknya adalah understated liabilities. Kenapa? Karena list liabilities-nya kan tidak dicatat ya. Sehingga pasti understated. Ya, kemudian ya ini dengan menjaga agar si leasingnya itu off balance sheet ya, tidak dicatat di apa namanya balance sheet. Nah, dan dampaknya adalah ke solvency ratio ya, debt to equity. Debt-nya turun ya otomatis solvency ratio-nya juga bagus gitu dong, ya kan? Nah, kemudian selain liabilities pasangannya itu kan understate asset ya, list aset pada list liability gitu kan ya, kurang lebih. Artinya apa? Kalau di operating list berarti nggak akan mencatat list liability sehingga akan understated dan juga akan mencatat si aset. Ya, sehingga dua-duanya understated kalau dicatat dengan operating list ya. Dan ini sebetulnya bisa mempengaruhi ROI ya atau asset turnover ratio ya. ROI itu dari mana? Dari si net income dibagi dengan total aset gitu kan ya. Inilah ROI gitu ya, return on investment. Nah, artinya kalau list asetnya dengan apa leasingnya dicatat dan operating list, perusahaan tidak
akan mencatat list aset, berarti TA-nya akan berkurang, gitu ya. Sehingga ROI-nya juga akan berkurang, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak delay recognition of expense ya, kalau dibandingkan dengan capital list. Nah, ini kalau operating list kan prepaid expense ya, prepaid ya. Prepaid ini kan walaupun namanya expense tapi dia munculnya di current asset gitu loh. Nah, artinya apa? Ada delay. Kapan dia diakui sebagai rent expense? Ya, misalkan ini di awal Januari 2021. Nah, diakui sebagai rent expense pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya ada lag setahun untuk mengakui rent expense gitu ya. Nah, rent expense pada prepaid kan pasangannya. Nah, itulah yang dimaksud delay ya. Kemudian understate juga current liabilities ya dengan apa namanya ya jelas ya karena list liability itu kan sebetulnya non current liabilities. Nah, porsi yang akan jatuh tempo tahun depan berarti itu menjadi current liabilities ya. Otomatis kalau list liability tidak dicatat ya maka current liabilities pun akan berkurang ya. Nah, seperti itu. Nah, karena principal payment-nya off balance sheet ya karena si list liability-nya juga tidak dicatat ya di neraca. Nah, itulah yang menyebabkan understate dari current liabilities. Nah, kemudian dengan adanya operating list juga akan mengunderstate ya operating income dan interest expense ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena interest expense-nya itu kan berkaitan dengan list liability. List liability-nya kagak dicatat, gimana ada interest expense ya dong? Maka ya nggak akan ada expense gitu ya. Seperti itu. Nah, kaitannya dan operating income gimana Pak? Ya ini kan nanti tetap ada rent expense gitu ya, tetap ada rent expense ya seperti itu. Nah, tapi tidak ada interest expense ya. Terus gimana dong Pak? Ya, ya udah nanti pada dasarnya secara in general dia juga akan berdampak terhadap si operating income-nya. Kenapa? Ya rent expense-nya gede gitu ya. Maka tentunya operating income-nya kan berkaitan dengan si expense ini dicatatnya pada ini untuk operasional berarti ya. Otomatis karena operasional ya operating income ya, berarti akan mengurangi nilai operating income. Nah, jadi kenapa dia bisa menang di apa di kalau di operating list berarti interest expense-nya understated? Ya, tadi ya karena tidak ada list liability gitu ya dan biasanya ya si operating list ini ya interest-nya ini udah dimasukkan ke dalam pembayaran dari si list rental payment ya gitu ya. Nah, jadi setiap pembayaran tiap tahun ya ini rental payment tiap tahun gitu ya. Ini udah including interest expense. Sehingga kalau tidak ada list liability ya rental payment akan kecil ya interest expense-nya juga akan turun. Nah, kenapa rental payment-nya kecil ya tidak ada unsur interest expense gitu dong, ya kan? Kalau ada unsur interest expense biasanya kan memang jadi satu dengan si rental payment. Oke, nah sekarang yang dengan demikian gimana dong? Ada banyak nih ya apa dampak dari si operating list yang seharusnya dicatat sebagai finance list ya. Mostly ya berkaitan dengan list aset dan list liability ya. Sehingga apa? Kalau ditemui ya di laporan keuangan ada operating list gitu ya. Lihat dulu apa di prospektus ada nggak perjanjiannya. Kemudian lihat juga di laporan tahunan, kemudian lihat juga CLK. Nah, kalau nanti ternyata memang benar itu operating list, maka tidak perlu dilakukan adjustment. Gitu ya. Tapi kalau ternyata, aduh informasinya minim Pak, saya nggak bisa menyimpulkan. Nah, berarti kita tandain sebagai red flag. Ya, dan oleh karenanya kita harus melakukan undo accounting distortion atau dengan melakukan adjustment. Ya. Nah, jadi dengan cara apa ya ini undo accounting distortion itu kan mengkonversi operating list menjadi capital list ya. Gimana caranya ya? Silakan simak video yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kurang lebih cara menganalisis leasing ya. Jadi cukup yang dilihat adalah operating list ya. Dipahami juga dampaknya dari pencatatan operating list itu kemana aja gitu ya. Nah, baru nanti kita kalau memang benar itu operating list nggak usah diapa-apain, tapi kalau memang informasi yang diskursusnya juga kurang dan sebagainya, ya berarti kita akan melakukan undo dari operating list menjadi finance list ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu terkait dengan leasing. Oke, nanti video selanjutnya akan membahas sisa dari pembahasan terkait dengan financing activities. Oke, guys, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.